beberapa tawaran, tapi karena aku kembalinya tertariknya di musik, jadi bentrok. Aku lebih terima ke lagu ya, ke musik sementara ini nyanyi, karena waktunya itu lah yang nggak pas. Jadi ya ada beberapa tawaran aku nggak berani terima. Ya jadi ya nyanyi dulu deh, selesaikan dulu ini sampai beres, baru yang lainnya. Masih tetap eksis di dunia musik tanah air. Penyanyi senior Rona Keller membuktikan semangat berkaryanya belum surut. Bersama sahabatnya, penyanyi senior J, Rona kini tengah mempersiapkan penampilan spesial untuk menghibur para prajurit di Bandung pada 21 Juli mendatang. Di tengah kesibukannya, Rona mengaku fokus menjalani latihan demi memberikan penampilan terbaik. Dalam kesempatan itu, ia akan membawakan single terbarunya yang berjudul Aku Mencintaimu. Meski latihan sempat terkendala karena salah satu personel musik berhalangan hadir, hal tersebut tak menyurutkan semangatnya. Single Aku Mencintaimu yang diciptakan Hetty Sunjaya juga menyimpan cerita menarik. Rona memilih lagu tersebut dari 8 lagu yang ditawarkan, lalu menambahkan sentuhan lirik berbahasa Jerman saat proses rekaman. Tak disangka, lagu itu mendapat respons positif. Baru sebulan dirilis, Aku Mencintaimu mulai banyak digunakan sebagai musik latar di media sosial. Bahkan, pendengar dari Jerman memberikan apresiasi atas pelafalan bahasa Jerman yang dinilai fasih dan berharap lagu tersebut hadir dalam versi penuh berbahasa Jerman. Singleku terbaru berjudul Ich liebe dich. Artinya Aku Mencintai Kamu. Tapi tidak semuanya lagu Jerman, ada banyak bahasa Indonesianya, tapi ada beberapa part itu bahasa Jermannya. Bisa dinyanyi sedikit intronya atau boleh. Ich liebe dich itu juga karya dari Hetty Sunjaya. rapnya atau Refnya boleh. Refnya die Liebe geht uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's nicht was away. Tuh. ini versi pop. Pop ya pop. Karya dari Hetty Sunjaya. oh ya karena Keller ini kan karena kan sebagai artis dan cukup kondang juga, dia bilang Aduh. dan plus juga penyanyi, itu cara membagi waktunya seperti apa? Kayaknya kok sibuk banget sekarang mulai tahun-tahun ini nih, cara membagi waktu seperti apa? Kebetulan kalau untuk film aku mengurangin, bahkan kayak total tidak gitu. Ada beberapa tawaran, tapi karena aku kembalinya tertariknya di musik, jadi bentrok. Aku lebih terima ke lagu ya, ke musik sementara ini nyanyi, karena waktunya itu lah yang nggak pas. Jadi ya ada beberapa tawaran aku nggak berani terima. Ya jadi ya nyanyi dulu deh, selesaikan dulu ini sampai beres, baru yang lainnya. Suka dukanya lebih enak di musik atau di acting, seperti apa nih waktunya? Dua-duanya ada sukanya ada dukanya sih ya. Tinggal mungkin nyaman juga, dua-duanya nyaman sih. Cuman memang aku tipe orang kalau lagi sedang menjalani yang ini, aku tidak mau mengganggu dengan versi yang lain gitu. Jadi aku tipe orang, aku lagi di musik, di nyanyi, jadi aku fokusnya ke nyanyi aja. Kayak dulu zaman aku main film, aku lagi seneng film, lagi seneng acting, ditawarin nyanyi, tawarin rekaman, nggak berani terima. Aku tipe orang begitu juga kalau lagi syuting itu. Tiba-tiba manajerku bilang, Kak Rona nanti kita ada syuting lagi di sana. Saya nggak mau terima. Saya mau ini selesai dulu, istirahat dulu, dan kalau ada tawaran lagi baru kita ambil. Untuk urusan penampilan, Rona memilih mengenakan koleksi busananya sendiri. Namun,
Bila panitia mengusung konsep militer, ia mengaku siap mengenakan kostum tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit. Perjalanan karier Rona pun tak hanya bersinar di Indonesia. Sekitar 25 tahun lalu, ia pernah tampil sebagai bintang tamu di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Belanda, hingga Italia. Kini, meski menetap di Bali, Rona masih aktif bolak-balik ke Jakarta untuk rekaman, syuting, dan mempromosikan karya terbarunya. Di balik semangatnya tampil di atas panggung, Rona ternyata harus berjuang menjaga kondisi kesehatannya. Penyanyi senior ini mengungkapkan, fungsi paru-parunya kini hanya tersisa satu. Karena itu, ia harus disiplin, menjaga pola makan, dan rutin menggunakan obat pernapasan sebelum bernyanyi. Aku hanya yang penting obat buat pernapasanku, karena kan aku paru-parunya satu. Jadi setiap aku nyanyi, sebelum aku nyanyi itu aku 3 kali hirup obat itu. Ya kayak asma lah sebetulnya. Tapi sebetulnya bukan asma sih, lebih condong ya itu karena kan paru-paruku satu. Itu aja, nggak ada minum lain-lain. Yang penting aku jangan minum dingin aja. Jangan minum dingin, jangan makan pedas sama minyak. Makan yang rebusan. Kalau minum yang anget-anget. Ya puji Tuhan sih sekarang lagunya orang udah mulai pada suka ya. Udah banyak yang suka gitu loh. Bahkan udah ada yang DM ke aku kenapa bahasa Jermannya cuma sedikit. Itu dari Eropa loh. Dari orang Jerman di sana sama orang Swiss yang berbahasa Jerman. Juga teman-teman Indonesia yang ada di Switzerland mereka bilang kok kenapa sih bahasa Jermannya cuma sedikit. Gitu ternyata cara pengucapan saya mereka suka gitu bagus gitu, jadi mereka maunya semuanya dibikin bahasa Jerman. Beberapa orang yang aku lihat di TikTok, pokoknya di ini ya media sosial, bahkan aku dikirimin videonya mereka suka lip sync pakai laguku. Ada beberapa, udah ada 50 orang yang ngirimin hasilnya itu ke saya. Ya saya cukup bangga lah karena kan lagu baru 1 bulan, tapi banyak yang udah pada mereka lip sync tuh bawain lagu saya. Kadang-kadang back soundnya itu mereka lagi jalan lagu saya, kadang mereka lagi di pantai back soundnya lagu saya gitu ya. Ada kepuasan tersendiri, cuman belum maksimal kan. Tapi saya pernah show di Swiss, di Jerman, di Belanda, di Italia. Ya pernah saya diajak untuk performance di sana. Tapi itu udah lama sekali. Sekitar 25 tahun lalu. Waktu itu pas winter time, kebetulan ada yang tahu aku penyanyi, terus aku pemain film. Pas di sana ada IO dari sana tuh ngontak untuk isi acara. Jadi aku sebagai guest star-nya, bintang tamunya. Tapi ya lagunya lagu-lagu luar, lagu barat ya, bukan lagu Indonesia waktu itu. Tapi mereka beli tiket waktu itu. Jadi kalau pas lagi winter time tuh banyak sekali acara kalau di Eropa dibanding summer time. Kalau summer time bisa dibilang acaranya kurang banyak, kebanyakan winter time. Jadi waktu aku setiap diundang tuh pas acara winter. Tapi sekarang aku domisili di Bali, lebih lama di Bali. Dan ke Jakarta ini karena ada kerjaan, aku ada rekaman sama syuting beberapa tempat. Terus juga ada syuting untuk podcast ya beberapa tempat, seperti nanti tanggal 3 aku akan podcast di MNC. Ada ceritanya, jadi waktu kebetulan saya di Thailand bulan Februari kalau nggak salah. Nah Hetty itu telepon dari tahun lalu udah ngasih minta aku rekaman Hetty Sunjaya. Tapi ya aku gitu, kalau lagunya belum pas biar dikasih kayak gimana pun nggak mau. Terus nggak pernah aku mau. Terus terakhir pas aku di Thailand itu dia telepon, ayo dong rekaman dong buat saya, ada lagu buat kamu, kirim dulu deh. Dia kirimin lagi tuh 8 lagu.
Dari 8 itu yang aku pilih ya yang aku mencintaimu. Judul sebetulnya sebelum ada bahasa Jermannya itu aku mencintaimu. Ron, kalau bahasa Jermannya aku mencintai kamu itu apa? Aku bilang ich liebe dich. Oh, bisa nggak nanti endingnya diganti liriknya dengan ich liebe dich? Oh gampang bisa, karena kan cuma ich liebe dich aja kan. Terus pagi-pagi kan aku tidur di rumahnya Hetty kan, karena kita rekamannya di Bekasi. Terus pagi-pagi tuh kita lagi ngopi, jam 10 pagi Hetty bilang, bisa nggak sih yang ini dibikin bahasa Jerman part yang ini? Kaget saya, karena kan nggak segampang itu, karena bahasa lagu sama bahasa kita ngomong kan bicara kan tidak sama. Iya. Terus aku bilang, wah teh kamu ini ada-ada aja bikin orang stres. Akhirnya aku kirim tuh untuk minta diartikan ke bahasa Jerman ke keluarga di Swiss. Tapi aku artikan dulu artinya apa lagu ini, maksudnya inti dari lagu ini menceritakan soal apa ya kan. Sampai jam 6 sore belum ada lagu itu datang. Kita jam 7 saya berangkat ke studio rekaman, masih belum datang. Jam 8 kita take vokal, masih belum datang. Tapi saya bilang ya udah teh kita nyanyinya bahasa Indonesia dulu deh gitu. Jam 8:30 kalau nggak salah baru datang tuh liriknya dikirim. Aku masih di ruang take vokalnya. Aku bilang teh udah datang nih. Terus ayo kita coba nyanyi. Terus kok nyanyinya nggak enak, teh kayaknya nggak enak deh. Ntar dulu deh biar aku cari dulu cara nyanyinya gimana nih, aku bilang gitu. Kasih aku deh 5 menit deh waktu. Tapi tolong diputer yang bahasa Indonesianya yang rekaman aku. Jadi diputer, aku dengerin, tapi aku sambil ngikutin pakai bahasa Jerman. Terus oke teh, udah siap, langsung jadi itu. Rona Keller ingin membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berkarya. Penampilan mereka di hadapan para prajurit nanti pun diharapkan menjadi momen spesial sekaligus bukti bahwa karya musisi senior Indonesia masih mampu menghibur lintas generasi.